Nah, sementara teman-teman banyak sudah ingin membuat jalur sendiri, Pak, di portal. Nah, saya belum berpikir ke situ. Saya ingin ini selesai dengan baik. Terkait dengan mediasi ini, apa harapan Bapak kepada pihak Polsek Damai sendiri? Harapan saya mediasi ini segera dilaksanakan, Pak, supaya cepat selesai masalah, supaya jangan terjadi keributan di belakang. Di koordinat yang ini, kemudian kenyataan di lapangan dorong di koordinat yang baru. Jadi saya pikir mereka ini berupaya mengubah dokumen seolah-olah bayar di sini memang di sini, padahal kenyataannya kan bukan begitu. Namanya koordinat ini kan tidak bisa kita rubah. Seandainya posisi di lapangan sudah terdorong apa, tapi kalau koordinat GPS ini kan masih tetap, Pak. Nah, jadi saya pikir ada indikasi bahwa mereka ini mungkin nanti akan merekayasa pembenaran terhadap dokumen yang sudah dia bayar, kemudian dipindahkan di lapangan, didorong di tempat lain, kemudian dokumen yang bayar di sini dikirim ke sini, Pak. Kira-kira seperti itu. Surat tanggal 8 Maret ini surat kepada PT MBL, kemudian yang ditembuskan kepada instansi terkait termasuk Polres, Polsek Damai, petinggi, kepala adat, ketua BPK Kampung Besi, termasuk kepada camat Damai itu surat tembusan. Nah, kemudian pada tanggal 19 Maret pihak kepolisian Polsek Damai datang ke lapangan, kemudian Polsek Damai ini akan memediasi urusan ini, akan mengurus urusan ini, dan ini yang kita tunggu sampai hari ini. Jadi tanggal 19 Maret itu ada berita acara yang dibuat oleh Polsek Damai yang intinya menyatakan bahwa Polsek Damai akan mengurus urusan kedua belah pihak yang bersengketa ini. Ya. Untuk Polsek Damai sendiri siapa yang turun ke lapangan pada waktu itu? Itu Pak Yoyo. Nah, untuk pengurus Kampung Besi sudah kita koordinasikan kebetulan dengan Pak Bendahara Kampung, Pak Firmantus, yang kemudian menengahi urusan ini. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, apa tanggapan pihak perusahaan MBL sendiri? Nah, verifikasi lapangan ini yang kita tunggu daripada berita acara pada tanggal 19 Maret tadi, Pak, yang dibuat oleh Polsek Damai. Kita katakan ini penyerobotan karena lain yang dibayar, lain yang digarap. Betul. Kira-kira dalam sisi apa Bapak dirugikan terhadap lahan itu? Apakah lahan itu ada tanam tumbuh? Nah, lahan ini kan di daerah kilometer 66 itu adalah lahan ladang masyarakat dari dulu. Jadi di situ sudah bekas ladang semua. Nah, kemudian pada tahun 2013 saya dikasihkan oleh masyarakat Besi di lahan tersebut. Kemudian lahan tersebut saya tanam durian. Ada 150 pohon. Nah, yang didorong ini satu baris ini durian. Kira-kira berapa jumlah yang satu baris, Pak? Satu baris karena saya tanam itu jaraknya 12-12, kira-kira 8 pohon. Nah, kemudian di pinggirnya masih ada bekas dorongan yang pohon durian itu patah-patah. Nah, kalau di depan saya punya Pak Oyen itu kebun karet, ya terdoronglah karetnya, Pak. Jadi untuk lahan Bapak yang didorong oleh perusahaannya, kalau bisa dihitung kira-kira berapa perkan, Pak, atau berapa puluh meter yang terkena? Sekitar 80-100 meter, dikali lebar jalan itu sekitar 20 meter itu. Sebelumnya Bapak klaim sebagai lahan Bapak, apakah Bapak memiliki surat tentang kepemilikan lahan Bapak itu? Ya, pada tahun 2013 kebetulan ada masyarakat Kampung Besi ini, Pak Seperus namanya, yang pada saat itu kesulitan dana mau menyekolahkan anaknya. Nah, kemudian saya membantu dana, kemudian saya dikasihlah sama Pak Seperus tadi lahan tersebut. Nah, kemudian lahan ini diadministrasikan ke Pak Petinggi. Jadi ini sudah ada, saya ada SKT gitu. ada
ada surat, kemudian di situ juga dilampirkan koordinatnya waktu itu diukur sama JPS, memang lengkap dengan koordinatnya. Pak, untuk perusahaan MBL menggarap tanah Bapak, apakah sebelum menggarap pihak MBL sudah memberitahu Bapak? Belum. Jadi bolak-balik saya ke kantor MBL sebelum kejadian itu didorong, MBL selalu mengatakan bahwa tidak kena tanah Bapak, tidak kena. Nah, selalu katakan begitu. Nah, buktinya sekarang kena. Untuk pihak MBL sendiri siapa yang Bapak temui? Saya pernah bertemu dengan pimpinan PT MBL, setahu saya yang orang India, Pak Prapen, itu sempat ada 2 kali ketemu. Kemudian bagian Lenkom, Pak Tengkon dan Pak Deton. Apa tanggapan pihak terkait? Nah, kalau Pak Prapen selalu menyarankan cek lapangan. Nah, kemudian dari Pak Tengkon dengan Pak Deton juga mengatakan coba cek, mereka akan cek di pemetaan. Tetapi ya itu tadi Pak, tidak ada realisasi. Harapan Bapak kepada pihak perusahaan sendiri, terutama karena mereka yang menggusur lahan Bapak. Jadi harapan saya seperti ini, perusahaan ini investasi harus kita dukung karena ini akan mensejahterakan masyarakat. Dampaknya pasti ada, dampak baiknya kepada masyarakat. Cuma harapan saya, perusahaan di dalam menjalankan kegiatannya juga harus mengikuti segala ketentuan yang berlaku. Misalnya tentang hak atas tanah. Di negara Republik Indonesia ini hak atas tanah kan sudah jelas dilindungi di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian itu dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok dasar agraria. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, jika suatu perusahaan berkegiatan di suatu tempat, di suatu wilayah, perusahaan ini harus menyelesaikan dulu hak atas tanah, menyelesaikan hak masyarakat tadi. Nah, itulah harapan kita supaya perusahaan ini dalam menjalankan usaha kegiatan-kegiatannya ini tidak menghilangkan hak masyarakat atas tanah. Terkait dengan mediasi ini, apa harapan Bapak kepada pihak Polsek Damai sendiri? Harapan saya mediasi ini segera dilaksanakan, Pak, supaya cepat selesai masalah, supaya jangan terjadi keributan di belakang. Dan saya juga berharap bahwa Polsek Damai, saya juga yakin Polsek Damai ini akan mengurus masalah ini, mengambil di tengah. Jadi menimbang kedua belah pihak berdasarkan data sebenar-benarnya, Pak. Saya yakin itu, Pak. Baik, seandainya tidak terjadi mufakat atau kesepakatan dalam mediasi, langkah hukum apa yang akan diambil Pak? Nah, harapan saya kan bisa selesai, MBL mengakuilah dia salah dorong, jangan terlalu berbelit-belit, memutar balik data. Nah, harapan saya bisa selesai. Tapi kalaupun tidak selesai, namanya ini hak yang dilindungi oleh undang-undang, yang ada dasar hukumnya, saya akan tetap mengejar ini, Pak. Menempuh jalur hukum. Kalaupun bisa, misalnya menempuh jalur hukum, ya tetap akan kita lakukan. Nah, sementara teman-teman banyak sudah ingin membuat jalur sendiri, Pak, di portal. Nah, saya belum berpikir ke situ. Saya ingin ini selesai dengan baik. Kita dukung investasi di Kutai Barat ini. Artinya harapannya Polsek Damai menjadi orang yang benar-benar independen dalam menyelesaikan persoalan ini. Benar sekali, Pak, benar.